Nah, supaya mengkonkretkan itu, Allah perintahkan di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang belum beriman, mari sana kamu syarat apa? Ibaratkan satu pohon, akar pisang, batang pisang, buahnya hidup tuh pohon. Di Indonesia kan lain. Akarnya sawo, batangnya rambutan, buahnya nangka. Hidup apa mati? Mati. Maka di Islam Indonesia mayoritas mati. Mayoritas doang kalah sama minoritas. Mereka hidup itu Indonesia mati mulu. Jabatnya ini, penguasanya ini paling tahu semua. Ada setan, iblis. Ngaku banget setan demi Islam, tapi kok bicara Islam. Begitulah Yahudi cara menghancurkan umat Islam. Ada 4. Karena itu udah pasti. Al-Baqarah 120 walan tatu angkal Yahudi walan Nasr hatta tattabi'a millatahum qul inna huda wa la yatabaddalu ba'da alladhi ja'u walan Nasr. Di dalam bahasa Arab lam belum tidak. Kalau bicara lan 24 jam Yahudi Nasrani bagaimana caranya untuk menghancurkan, memurtadkan umat Islam. 24 ya berhenti. Kalau kita kan nggak berhenti dakwah, nggak tidur. Yahudi mah nggak tidur. Makanya istirahat bagi orang beriman itu nanti di kuburan. Itu tempat istirahat. Dunia mah tempat berjuang, tempat beramal, tempat berdakwah. Pertama, umat Islam yang bodoh. Makanya Quran nyuruh kita supaya jihad, kiprok, bismillah. Ayat pertama supaya kita jihad, jihadnya apa? Pendidikan. Supaya jangan botol, dibodoh dan tolol. Nah, kamu bodoh kalau kau parkir, kalau kau parkir bisa jadi miskin, kafir. Ini sekarang kita jawara itu kan anjing-anjing orang Cina semua yang ngasih Biblia. Ormas Islam itu maksudnya doang. Mari ujung sari gerbek, pas kasih duit ya aneh aja. Ukurannya duit. Kalau orang Islam gampang dibayar, gampang diatur. Apa yang kemarin saya bilang hadisnya ida azamatu matid dunia nusyat minha hebatul Islam wa ida tarukatil amro bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar urimat barakatul wahyi. Apabila umat yang mengagung-agungkan dunia, gampang dibayar, gampang diatur, gampang dimainkan, hilang hebatan Islam. Ya, dengan orang budaya, bisa mablang. Bintang 5, jangan bilang bintang 20 bayar. Ini kan polisi panglima polisi kita pejabat anjing-anjing orang kafir semua. Ya, anjing orang kafir. Ini Partur mati ribut si mampu tuh. Kiai Tuhan mati kagak ribut. Partur satu mati ribut sama Kiai berapa puluh mati nggak ada yang ribut. Kenapa? Karena memang anjing-anjing orang kafir semua. Pejabat-pejabat kita ini. Ya kalau ceramah gimana gitu. Dapat terima gampang. Baru Ustaz mah jangan takut, takutnya kepada Allah. Dan dalam musik yang berantem tuh, dia mau bener. Mau bener berani atau boleh miskin fakir. Yang ketiga, orang mati sampai dihancurkan. Makanya Ubar Kasidi Korbion bilang umat Islam itu tidak akan kalah dengan jumlah yang kecil, tapi umat Islam itu akan kalah jika dosanya itu menguasai dirinya. Umar Khattab bilang apa? Aku tidak takut tentara hebat yang canggih yang banyak besar, yang aku takut kalau berbuat maksiat. Apa dia berbuat? Tapi mau mati paling takut. 3 bulan sebelum tembus orang takut. Kenapa dia menyebutkan Allah? Kalau dia tahu kepada Allah. Itu masih amin, kerja wakil sarangan begini. Pakai ini, pakai pangkat.
takut, belum banyak dosa tuh orang. Besok, bokok, kiai, muka. Belum aku orang Kristen, ucapan sahur Natal, belum ngamukan. Ucapan selamat Natal aja haram, ini ngaku orang Kristen. Kami kaum Kristiani ucapkan dan semua orang tidak gimana. Makanya hati-hati kalau kita sudah umur 40 tahun, mohon maaf nih, subuh masuk kesiangan, itu siap-siap duduk neraka jahanam. Kesiangan duduk pada sholat. Moral dihancurkan. Yang keempat, hobi terhadap Islam. Berbukti, jangan kata Islam, tapi kok bicara Islam. Mungkin agama mengarang orang pakai cadar, besoknya pun pakai cadar semua. Nah, itu nanti COVID. Namanya kalian pakai kalau pakai cadar dilarang pakai ikan ya. Banyak belanja di Bali malah suruh belanjanya yang mau pakai itu sama dia senang ya. Ini pejabat kita ini. Makanya orang yang pintar-pintar pada ditangkepin, yang kagak pintar dipiara, yang benar di penjara. Ini Indonesia. Makanya tadi kalau punya duit di bakso pak aja, tahu bakso pak kan? Istana mabos dibumbungin aja mafia semua itu. Siapa Pak Kiai? Insya Allah. Jangan kalah. Siapa disahid bilang ini? Luar biasa. Benar dia. Itu Pak Islam. Maka Islam itu silmu damai. Orang kalau merasa Islam damai, nggak perlu penjara. Nyuri kalau profesional potong, kalau enggak ditanya RT-nya mana, RT nggak hadir. Kenapa lu miskin kapan tanggung jawab RT itu? Ini ya, tanggung jawab lu lu jangan cengengesan dulu. Ya jadi kalau ada kelaparan lu nggak makan tanggung jawab RT, tanggung jawab. RT tanggung jawab. Kenapa lu rakyat tuh lapar? Kalau kiai lapar gampang, puasa, ya kan? Pisang buahnya hidup apa tuh? Negara Indonesia mulai umat Islam. Hah? Hukumnya? Hukum Belanda, hukum kafir. Kita kan hukumnya sama waktu dijajah Belanda Pak. Hukum Belanda yang ini dipakai apa? KUHP itu hukum Belanda. Hukum aja namanya doang, negara hukum. Menerima ini semua. Urus. Banyak kejadian hukum 10 tahun kasih ya duit berapa pulang. Cuman kembar doang, tapi kalau hukum Islam membunuh lagi, aman. Jadi orang gak sembarangan bunuh orang. Ada bisa begitu. Al-Maidah 31 juga. Barang siapa membunuh manusia tanpa dengan benar berarti dia membunuh seluruh manusia. Satu manusia. Barang siapa yang menjaga manusia satu orang berarti menjaga semua Islam. Ya mohon maaf nih ya, tapi ya mohon maaf nih saya ngomong ini, mohon maaf Pak Ustaz. Mohon maaf nih saya ngomong nih ya, Pak RT. Mohon maaf nih. Jadi kalau kita begitu, orang-orang yang mengalami Islam, ini mohon maaf nih. Kalau kita bunuh-bunuhin halal semua darahnya. Karena menghalangi Islam. Makanya kemarin saya bilang yang namanya suku yang bakar bendera apa kamar di lu bunuh halal darahnya. Perintah gua kalau dibunuh tangkap tanggung jawab gua. Itu Pak Jenderal dia punya. Ya, tapi mudah-mudahan besok Maulid di tanggal 2. Iya. Emang senang yang mau pergi ceramahnya di situ mah. Yang kalau yang lebih kan nggak laku. Kalau kalau si ceramah di situ, udah. Di sini mah, ceramahnya ya berkasih mau kagak cuma nggak ada masalah. Itu sudah awal.
Nggak di sini, bikin kita dari sini. Gitu. Jangan khawatir dari agama Allah. Nih buktinya. Dari masuk Islam sudah kita orang pendek kosong pagi nggak bawa apa-apa, sekarang rumah ini dua, maka belum makan lu keliling dakwah. Singapura, Kuala Lumpur, dapur, sumur, kasur, lalu nanti saya masuk kubur. Mau kemana tuh kuburan semua? Ingat, pas kita mati dalam kubur, almarhum kita Abdullah Syafi'i bilang apa? Pertama yang akan ditanya, hal balagta risalah? Sudah belum kau sampaikan risalah Islam? Itu yang akan ditanya. Tadi jamaah tabligh insya Allah aman. Kerjaan dakwah. Itu perintah Allah, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah wallahu yasimuka minan nas innallaha yahdil qaumal kafirin. Ya Rasul, sampaikan dakwah, balik itu fil amal, perintah. Kalau kau tidak sampai kau khianat, la imanan liman la amanatan. Orang itu nggak dianggap tidak punya iman kalau dia tidak amanah. Mau sorbannya kayak Batman, kayak jenggot sampai tanah ya. Kalau nggak jujur nggak ada iman. Jangan takut dakwah, Allah akan lindungi. Saya dakwah kemana-mana, alhamdulillah, jangan kami ditangkap kan. Kalau yang ditangkap ya nggak ada masalah, tentang ditembak, ini kalau dakwahnya siap pak. Memang yang saya harapkan iskalimat untuk beribadah hidup mulai mati syahid. Jadi saya mau dalam gaya cukup hidup. Niat hidup ya Allah berikan hidayah biar orang Islam mengerti orang yang tinggal ujiannya itu doang. Kamu berkah hidupnya udah dari cukup. Tinggal tempur bela Islam doang juga. Mau ngapain lagi hidup? Bapak, ibu, ya anaknya masih Islam semua. Angka aja. Alhamdulillah. Inilah hebatnya keikhlasan Pak. Enggak masuk logika. Yang orang nyangka bapak saya, mama saya, kakak, paman kadang kita masuk Islam di boro-boro. Enggak diprediksi sebelumnya Pak. Papa, mama saya mau masuk Islam, Ustaz, kakak mau masuk Islam, mama saya kakak semua padanya tadi minta masuk Islam. Minta berangkat haji lagi. Dia bilang ada berhaji 25 juta, udah berangkat saya tambahin 10 juta. Haji. Oh, baik. Preman. Kakak semua padanya. Kampung haji. Kalau saya bilang sama bapak-bapak di semua kalau jangan sedih ya. Ada hadis saatun fisabilillah kalau ini haujatin. Sedetik kita berjuang berdakwah, sedetik loh, bukan semenit. Itu lebih baik dibanding kita berangkat haji dan umroh 50 kali. Itu soalnya hadisnya. Jangan sedih. Ini kelihatan tambahin pada sedih semua kali RT. Belum umroh teh. Umroh teh. Haji pantasan dari tadi sedih dulu. Tiada amalan yang paling Allah cintai yaitu kita dakwah. Jadi saya katakan kita dakwah ikhlas karena Allah. Ada orang satu orang lebih kaya. Allah ya dirojoknya mau pihak. Siapa orang dia akan dakwah kita itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Seperti sholat fajar itu sama, sholat fajr hari ini pihak. Sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik dunia dan sisinya. Orang Islam itu paling kaya Pak. Itu yang akan kita bawa. Harta miliaran nggak akan kita bawa. Amal ibadah. Makanya di sini langsung deh. Kita sholat tuh, sholat fajar aja pahala lebih kan kita paling kaya kali ya orang Islam ya. Itu betul. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Maka dari itu yang Isya wajibuna tawal Islam. Pertama, kita harus tahu apa itu Islam. Islam itu ilmu damai. Artinya kalau kita ingin damai, laksanakan Islam. Saya sebelum Islam nggak damai Pak. Ya kan pengalaman iman. Dia mau muncul juga gelisah apa banyak nggak damai. Gelisah terus yang ada. Kalau yang saya bilang, kalau waktu itu mau muncul bapak ibu saya, ya mendadak kalau babi dulu anggur sempat kalian makan tuh anggur, gue makan aja udah. Foto suruh makan kan gue amat, jangan kita goblok. Tidak lagi kagak mau udah, namun 9
Sanyang Adi Budayo Rakaso. Itu orang Buddha sembahyang begitu kan dia? Iya. Namo Sanyang Adi Budayo Rakaso. Pengalaman saya. Patung sikar utama. Aku minta kentoknya 5 aja deh. Pindah lagi ke Kristen tuh. Ya gereja. Pas saya masuk, patung siapa ngomong. Saudara-saudara, kalau ke gereja pakai pakaian yang rapi, karena gereja rumah Tuhan hantu. Saya pakai sepatu, pakai celana, pakai dasi. Pas saya masuk, Tuhannya gak rapi. Pakai kolor doang, mungkin di pantai. Di gereja nggak ada kipas angin bang. Kalau di kipas angin kan sempat kolornya. Ini Tuhan kalau mau benar kan begitu. Dia bukan menghina agamanya, pengalaman saya. Tapi kalau untuk singgung, saya bilang patung dia tanda tuh injak loh. Sekarang sempurna, bukan manusia. Dicincin gede begini, enggak? Ini kan namanya badan Maulana ini, mudah nggak pakai celana. Masuk Islam. Iya, makanya nanti Pak, mohon maaf ya. Jadi orang yang di Nasrani itu menyangka yang masuk surga itu dia. Padahal Allah jelaskan di Al-Baqarah 111 sampai 112. Orang yang pindah itu tidak akan masuk surga. Kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata dia, tapi kata Allah, boleh buktikan kalau kau benar. Langsung dibantah sama Allah tuh. Bala man aslama wa ja'al lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang masuk surga itu balaman aslama, yang telah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Balaman aslama itu kan Filipin mati itu paten karena menyerahkan kepada Allah. Wajahmu billahi, dan pandangan hidupnya itu betul mengharapkan ridha Allah. Orientasinya itu betul-betul kulina sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi. Sholat ibadah hidup karena Allah, bukan karena yang lain. Kan dia bisa bilang, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia hingga akhir masa. Orang pun kata banyak-banyak mati, ujung-ujung mati. Al-Hakumut hatta jutumu. Belum pegang-pegang berpulang sampai kau mati dalam keadaan mana. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita mengkhianatinya. Maka dari itu cepat beramal dan bertobat, karena ajal semakin dekat, karena ajal kian mendekat. Kita sedang dikejar oleh kematian, pada ngapain? Inna terladi taqdiruna minhum fa innahum mulaqikum thumma turduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kalau dia akan berlari dari kematian, itu kematian mengejar kita. Al-mautu mahfudun binawasi, mati itu tetap mud-mud. Nafsal mati roti ajal, jadi nafas seorang jadi kepada mati. Al-mautu babun kul nafsu, mati batin begini. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terlena, jangan terpercaya. Akhirat nanti hidup yang sebenarnya, akhirat nanti tempat pulang kita. Muhammad kalau datang pada Rasulullah nangis. Rasulullah begitu bapak baru ya Rasul, aku minta soal tahanan yang kubur pertama.
Tapi karena mau versi berapa? Apa kata orang tua? Akhirat. Dan di akhirat itu bukan mati itu, cuman surga apa? Maka kalau mau percaya lihat surat 4 ayat 55 atau 56. Lihat. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim narum kullama mazidat ba'da dzalika ta'azzan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada kamu pasti akan masuk ke dalam neraka. Hancur pun. Allah kutukannya. Hancur pun. Allah kutukannya. Itu. Yang jelas ashabul jannati humul faizu. Penghuni-penghuni surga itu penghuni yang menang, yang sukses. Makanya kalau mau masuk surga, istiqomah. Usilat pasang ketika innalladzina rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika la takhaf wa la tahzan wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan kami Allah istiqomah, turun jangan surga, konsisten, nggak lubang angin, bisa menyalon wapres, juga nakal haram, baru nyalonin halal, nyalonin aku orang Kristen nakal, gimana kayak jabatan umur udah kayak 4 tahun. Ya. Damai. Maka rumah tangga Islam itu damai. Baiti janati, rumah kecil baiti. Rasulullah itu pakai kalau mau sholat tahajud kaki situ aja geser sampai kecil di rumah. Tapi bilang baiti janati. Rumah kita gede, jadi mulai mana gelas rumah air. Ada tenangan. Karena orientasinya ke dunia bukan akhirat. Saya dulu niat masih ya Allah berikan hidayah belong ke rumah kecil sederhana yang penting nggak hujanan ke panas itu. Saya punya rumah kayak gitu kasih mak. Boro-boro, belum naik rumah saya. Lihat, kayak 4 tahun dia. Punya duit. Bangku, jadi lancar, diundang dari mantan, digakan bukan cerita kalau selama 35 3 kali 105 diundang beliau kasih 50 juta. Duit itu pakai bukannya doang. Nggak tahu namanya. Kalau sudah itu kita laksanakan. Jadi nikmat. Kenapa? Karena segala sesuatu akan berlipat kita laksanakan. Jadi bukan sekedar hanya hautuno, tapi hautudu. Makanya antara ilmu pengetahuan dengan ilmu pendidikan itu beda. Kalau ilmu pengetahuan tahu doang, tapi merasakan betapa nikmatnya sedekah, betapa nikmat sholat tepat waktu, betapa nikmat sholat berjamaah. Kita laksanakan kayak puasa. Kalau nggak kita laksanakan apa enaknya? Coba puasa pas kita buka. Itulah hebatnya orang berpuasa. Waktu berbuka nanti bertemu dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang Cina bener begitu. Coba RT kayak gitu ikutin saya tadi. Aku bisa keluar nih. Makanya saya bilang, saya kalau ceramah kalau ada program MTQ pasti saya juara 1. Terus yang baca Quran orang Cina semua. Kalau sama Muhammad kalau gua karena dia. Baca Quran. Puasa kau tahu tuh nikmat. Bapak saya di waktu pertama bisa puasa, berbuka merokok kan. Udah, dia ambil sendiri pakai yang lain ngangkat. Kita laksanakan dalam rangka ya Allah ngampus aku walikum.
Jangan gitu, kau dia punya kejahatan. Polisi kau tarbiyah tuh anak istrimu. Kenapa? Karena musuh pertama dan utama itu pertama hawa nafsu diri kita sendiri. Yang kedua kerap. Makanya kata aku sakum. Nabi Muhammad siapa musuhnya? Paman-pamannya. Nabi Nuh anak istrinya. Nabi Lut, Nabi Adam. Jadi hati-hati. Ujian yang paling terberat itu pengendalian dirinya hawa nafsu keluarga. Kayak anak istri kalau dibina jadi musuh. At-Taghabun itu At-Taghabun surat 46 ayat 8 ayat 12. Inna min azwajikum wa auladikum fahdaruhum. Sesungguhnya istri dan anak kamu bisa jadi musuh. Hati-hati. Kemarin 8 laki dibunuh sama bininya, 8 suami. Nah sekarang yang lagi ramai sekarang terbalik. Suami yang bunuh istri. Ingat benar itu, ada seorang suami pulang. Dia lihat di HP ini pagi. Dia nikah lagi, pas keluar dari mobil ditusuk sama suami, mati. Istrinya berjibab. Oh. Nggak pakai nanya. Sekarang tadi anak kecil tuh dibunuh gara-gara game 12 tahun dibunuh sama budak. Jadi makanya kalau anak-anak saya kalau pulang maka di fasilitas kita beli laptop apa supaya betah di rumah. Anak-anak saya mana pulang? Ini sering kejadian dok ya. Saya ceramah di Kiai Haji Miftah itu Koli Internasional, ceramah di rumahnya. Pulang saya lupa dia ngasih amplop. Tunggu datang sampai rumah, baru sampai rumah telepon sama bininya. Abi, anak kita dibawa polisi, narkoba. Nah, kalau kita amalkan, ada uang. Sayangnya ini udah terpisah ya. Maaf ya, masyarakat orang itu bakal satu. Hebat Yahudi begitu. Di ujung ini semua orang-orang Yahudi pak. Umar bin Khattab di belakang siapa? Dibunuh. Oleh siapa dulu? Yahudi. Utsman bin Affan lagi baca Quran dibunuh di belakang siapa? Yahudi. Ali bin Abi Thalib dibunuh siapa? Coba siapa yang tahu? Yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Abraham bin Muljam itu seorang hafiz. Orang hafiz di belakang Yahudi. Jadi harus kita bilang kalau masih tadi Ustaz cuma begini anak kopi. Ya Allah, mau pulang habis gitu. Saya mau pulang dakwah dapat tuh. Tapi alhamdulillah badan sedih, cerah semua. Aku kayak situ siapa tuh yang pulang dari Pakistan kemarin. Kanan itu pintunya kan, aku yang mana? Cerah, ya bersih, ya kan? Tapi melihatnya dakwah. Dibeli, udah kemarin saya bilang, harga bapak itu dengan surga. Mau tino dia beli itu ditafsir tahu kan? Inna syara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna mujahidin yuqatilu fi sabilillah. Ayaqulun ba'dana haqqan jual Quran. Wa man awfa bi ahdi min al-fastabshir bi baikum alladhi bayatum bi. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Ceramah tak ceramah kalau bingung. Pak Kiai baca Quran kayak ngeliat baca, bingung ada ya. Saya ngapal Quran enggak apa-apa, nasihat nurul bagaimana hafal. Jangan pangkat jabatan di pasir dunia. Nih, lu aja punya Allah. Apa kita nggak punya kita mah? Titipan amanah doang. Tapi betapa agungnya Allah, sungguh Allah telah membeli orang terima haknya surga. Luar biasa. Malah ambun akal kudunan sami akal kata di basyar yang belum terlihat oleh mata. Ya betul belum dalam hati. Ini Habib kan kalau kita jangan tidak dari melihat apa yang hilang kita katanya. Hah? Sampai di mata surga itu. Abu Jahal disuruh berangkat perang tuh kampung, tapi pintang mati kaki, nggak pakai mikir,
Kalau diperintah Allah itu samina wa ta'ala, dengar laksanakan. Enggak samina wa ta'ala. Dengar laksanakan, apalagi samina wa pikir-pikir laksanakan. Malah saya ngaji sebentar ke Hodel, luar biasa. Tafsirnya luar biasa. Jadi Nabi Khidir itu mimpi sampai 3 kali. Mimpinya begini pakai depannya itu gunung, suruh dimakan. Kalau kita masuk suruh makan gunung. Pokoknya kamu samperin, kata Allah. Pada sampai itu gunung semakin lama semakin kecil pas sampai gunung dimakan. Sebenarnya apa yang dia begitu? Sembunyi doang, lu patung sama gua gitu. Baik Nabi Ismail kan suka sembelih. Emang Nabi Ismail juga anak soleh dilaksanakan yang ada kalau perintah Allah supaya jadi orang sabar kan begitu. Ngetes orang pas kita diganti. Emangnya coba kalau anak kita sekarang orang gitu, Mbak, dia dulu gua malam mimpi motong di mana bapak itu dulu potong. Bisa begitu anak kita sekarang. Karena sekarang bisa balikin. Lu ngerokok dulu, bapaknya ngerokok nggak putus-putus. Lu ngerokok nggak? Iya. Yang benar lu jujur. Ya iya. Benar. Hati-hati lu kalau jujur ini mati cepat lu hati-hati. Ya, di atas gunung, di atas apa dakwah. Salat. Jangan takut. Oh, udah salat. Saya pertama dakwah tuh gampang surati, takut Masuk. ya. Kalau dakwah tuh muka darah. Tanya nggak naik motor 3 kali, sampai sekarang masih hidup. Lu bilang, siapa yang hebat, yang jago, yang kuat? Allah punya dakwah, masa Allah nggak nolong saya? Sekarang boleh. Jangan takut. Ya, betul-betul karena Allah ikhlas. Oh, kalau saya cerita perjalanan dakwah saya terlalu lama. Kan saya bilang kalau masang orang Masuk aja, Pak. Yang lebih baik kalau mengajak dakwah jalan Allah. Ya. Dan mengajak berbuat kebaikan dan mengajak jalan kepada apakah nggak ada lagi? Maka dakwah ini semua pekerjaan yang paling tinggi, Pak. Karena pekerjaan para nabi dan roh. Dalam hadis saya baca barang siapa dakwah karena Allah nanti bersama dengan Allah di surga. Pekerjaan para nabi dan roh. Nah, kalau dakwah kita perjuangkan. Bagaimana syariat ini ada? Ini oleh kecil-kecil lah. Misalkan makan pakai tangan kanan, kita dia. Terus cebok, ting duduk. Kan itu yang kecil-kecil tuh, ya kan? Tapi yang paling bagus sunnah Rasul itu sebenarnya banyakin bini sebenarnya, yang paling jelas mah. Ustaz, yang pura-pura nggak dengar nih nggak dengar. Rasul kan bini 11. Iya kita minimal 2 aja bini cukup. Jadi pada cadangan dulu itu aja, ya minimal itu. Banyak kalau bini pura-pura nggak dengar aja. Nah, udah kita bela. Kita bela, kita tegakkan aku budin wala tegakkan di agama, jangan berpecah. Ini musibah juga cuma taklim berpecah belah jadi 2 Ancol penjuru itu nggak ada. Maka sedih juga saya sebenarnya tadi. Saya mau maaf tadi, terakhir itu mau mana nih? Dari Ancol gimana di itu ya? Ancol itu Pak Haji, ya Allah, saya mohon maaf bukan juga. Serem-serem tampangnya, kurang ramah. Antum segitu kan, harus pakai betul. Biasa kan kalau di mata itu ramah, ya. Tidak orang tua ramah, tapi ramah. Mohon maaf loh, kan ada kadang-kadang makan motor mau kita curigai, serem kita melihatnya. Makanya saya kemarin waktu beli tiket di paling murah ada di situ, kamu lihatnya, ah
oh bapak nih orang kelihatan sering enak. Kalau yang lain dia kalau jenggotan selalu dia ngeliatnya takut. Ya aku beli tiket mau ceramah ke Kalimantan. Kalau bapak lain tampangnya sekarang aku boleh ngajar, aku bini berdua, rumah udah bingung. Hah? Ngapain aja? Ini saya serius pak, saya ngomong pak. Iya. Kalau bapak mah dilihatnya enak gitu. Ada sih kalau nanti bukan panjang-panjang, kalau serius itu nanti nggaknya takut. Hati loh. Ya itulah kewajiban kita terhadap Islam. Ada yang mau tanya boleh, silakan. Nanya lagi teh. Enggak apa-apa teh, nanya aja. Nanya. Ya nggak apa-apa, nanya aja. Kalau bisa saya jawab. Apa yang gue tanya nih? Itu tadi belum selesai tuh. Nabi Khidir mimpi 3 kali kok. Apa? Nabi Khidir mimpi Oh. 3 kali baru terangkat makan gunungnya doang. Iya emang cerita gunung itu doang. Mimpinya 3 kali. Hah? Mimpinya 3 kali. Cerita itu gunung. Suruh makan sampai 3 kali. Kan memang gak masuk logika. Kayak suruh nyembelih anak yang nanti para nabi kan wahyu. Sampai 3 kali. Ayam kecil-kecil dimakan. Jadi sebenarnya kan ujian. Sampai di mana ketaatan kita kepada cuman kan bedanya itu antara ketaatan dengan kemaksiatan kan sudah jelas. Kalau ketaatan mata tuh mampu kamu. Tapi kalau larangan ya harus tinggalkan. Itu bedanya. Misalkan sholat atau zina, itu jelas. Itu kan mampu apa? Jangan kau deketin ini. Nah, orang deketin nggak boleh bagaimana kaitannya? Kan kalau Yahudi mah lain. Yahudi. Dibilang kan, saya mah lebih senang binatang yang mati sendiri daripada dipotong. Gitu. Logikanya begini. Kalau yang mati dipotong, itu potongan manusia, pulangsa. Yahudi nih ngomong nih. Tapi kalau dimotong, kan yang motong langsung Tuhan. Lah begitu. Itu Yahudi tuh, saking pintarnya begitu. Kalau dipotong, itu dipotong sama manusia itu kurang sah. Tapi kalau dia mati sendiri, yang maksudnya Tuhan. Bisa. Emang logika bisa diterima. Nah kalau dalam Islam kenapa harus disembelih? Ngalir darahnya, kalau nggak ngalir penyakit kalau nggak dipotong. Islam begitu. Terus Yahudi terlalu pintar. Itu Pak. Ya. Makanya kenapa kata-kata juga ya namanya kuliah kafirun. Kenapa? Itu kan kata-kata penghormatan dikaji. Orang kafir aja Allah hormatin di dunia. Asal semua aku dikasih, tapi kan di akhirat kan makanya itu antara bedanya Rahman dan Rahim. Kalau Rahman rohani, tapi Rahim khusus untuk orang beriman ya. Itulah. Makanya memang Allah melihatkan anak juga ada, walaupun ada hadis, seandainya orang kafir itu jika Allah pandang, Allah tidak akan berikan ya seekor sayap. Allah marah. Semuanya sekarang ini sebenarnya dunia yang sih buat bapak kita semua ini yang konek. Tapi sekarang mau sebutnya orang salah semua. Lalu kita rebut dengan berjihad. Jihad yang sebenarnya memang perang. Itu perintah Allah. Maka kenapa ada ayat surat Al-Baqarah 29 kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa antafi syai'u wa huwa khairun lakum wa huwa ya'lamu ma ta'malun kamu bertemu dengan benda agama Allah dalam perangko perbuatan yang kamu benci. Mungkin kamu benci sesuatu itu baik bagi kamu, tapi terkadang apa yang kita cintai itu tidak baik bagi kamu. Kenapa? Allah ya'lamu antum la ta'malun, karena Allah mengetahui kamu tidak mengetahui. Artinya apa?
kita ini dalam hidup cuma nggak banyak nggak tahunya daripada tahunya. Maka orang semakin mengerti suatu pintar, semakin hebat. Dia akan kalimat yang sangat indah. Rabbana ma'alat kata subhanallah makin ada. Jadi dia akan tawadu, bukan kosongan dan sombong. Semakin dimengerti sesuatu, dia akan semakin tawadu. Kayak saya begini, bukan saya lebih hebat dari bapak. Yang hebat itu yang mengenalkannya, bukan yang ngomong, yang dengar. Gitu. Benar nggak? Makanya cuma jadi kiai nggak jahil, tanya biasa-biasa aja kan. Mau ngapain? Nggak merasa mulia. Kalau bapak lebih tampak pada daripada saya, bapak lebih mulia. Ustadz, kiai, habib kalau bilang. Tapi yang jelas memang orang muliakan orang beriman berilmu kan begitu. Ya kalau lagi nama minkum balilanya untuk lima. Barang siapa memuliakan para ulama berarti memuliakan Allah dan barang siapa yang menghina para ulama berarti menghina Allah dan Rasul. Itu aja. Malah lagi paham. Dah, ada yang nanya? Dah, ya cukup dengan subhanallah yang minta asyhadu an la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Dah aja. Jadi saya udah nggak punya utang ya. Saya nggak bisa tidur.